Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan NIM 20050097407 dari kelas PTI 2020A. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang subnetting. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui konsep subnetting dan mengetahui fungsi gateway dengan mensimulasi subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Selanjutnya kita bahas pengertian tentang subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Itu yang biasa disebut subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Selanjutnya fungsi subnetting. Yang pertama, mengefisienkan alamat IP. Yang kedua, mengurangi trafik jaringan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Selanjutnya, tujuan dari subnetting. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 sampai 10 atau 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisienkan lokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan pengguna IP address. Karena mengetahui masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan atau simulasi mengenai subnetting. Setelah kita masuk pada Cisco Packet Tracker, pertama kita pilih switch, kita pilih router, kita letakkan di paling atas. Setelah itu kita pilih switch, kita letakkan di bawah router, kita menggunakan dua switch. Untuk mempermudah, kita ganti switch 0 menjadi lab 1. Kemudian untuk switch 1 kita ganti menjadi lab 2 untuk mempermudah. Setelah itu kita pilih PC, kita letakkan di bawah switch. Di bawah switch atau lab 1 kita pilih 3 PC. Untuk di bawah lab 2 sama, kita menggunakan 3 PC. Letakkan sebelah sini. Setelah itu PC 0 kita ganti menjadi PC 6. Untuk mempermudah, kita letakkan PC 1 sebelah kiri, lalu PC 2 dan PC 3 kita letakkan sebelahnya, lalu PC 4, PC 5 dan yang terakhir PC 6 di paling kanan. Setelah semuanya sudah, kita hubungkan menggunakan kabel dari PC 1 ke lab 1. Setelah itu dari PC 2 kita hubungkan ke lab 1. Dari PC 3 kita hubungkan ke lab 1. Selanjutnya dari PC 4 sama, kita hubungkan dengan lab 2. PC 5 kita hubungkan dengan lab 2. Dan yang terakhir ini ada PC 6, kita hubungkan dengan lab 2. Setelah itu lab 1 kita hubungkan ke router
yang paling atas ini. Kemudian lab 2 sama kita hubungkan ke router juga. Setelah itu kita edit bagian routernya, base internet yang 0 ini kita masukkan IP addressnya 192.168.1.62. lalu kita enter. Subnet masknya kita ganti 192 dan kita on kan. Root statusnya, oh maaf, ini ada yang salah sepertinya. Kita ulangi lagi. IP address 192.168.1.62, lalu subnet masknya paling belakang kita ganti dengan 192, lalu kita on kan. Nah, sudah, kita close. Selanjutnya pada face internet 1 kita ubah juga IP addressnya, kita ketikkan 192.168.1.126. kita enter, lalu port statusnya kita on kan, lalu kita close. Selanjutnya kita edit IP addressnya pada PC 1, kita ketikkan 192.168.1.1, lalu paling belakang kita ganti menjadi 192 subnet masknya, kita close. Lanjut ke PC 2, kita ganti IP addressnya, kita ganti menjadi 192.168.1.2. Maaf, ini ada yang salah. Kita ulangi lagi. Kita ketikkan 192.168.1.2. kita enter. Subnet masknya paling belakang kita ganti 192, kita close. Lanjut ke PC 3, kita ganti IP addressnya, kita ketikkan 192.168.1.3, kita enter, lalu subnet masknya kita ganti menjadi 192, kita close. Lanjut ke PC 4, desktop IP address kita ganti jadi 192.168.1.65, kita enter, lalu muncul paling belakang kita ganti 192, lalu kita close. PC 5 kita ganti IP addressnya, kita ketikkan 192.168.1.66, kita enter, paling belakang kita ganti 192, kita close. Lalu PC 6 kita ganti IP addressnya 192.168.1.67, kemudian kita enter, paling belakang ini kita ganti menjadi 192, lalu kita close. Selanjutnya kita akan menghubungkan PC 1, PC 2, dan PC 4. Caranya pada PC 1 kita ganti gateway-nya menjadi 192.168.192. Maaf, 161.62. Ini kita close. Yang PC 2 kita ganti gateway-nya menjadi 192.168.1.62, kita close. Lalu untuk simulasi dulu edit filter, yang dicentang ini yang isi MP-nya saja, yang lainnya tidak usah. Oke, kita close.
Selanjutnya kita ketikkan ini seperti ikon pesan, tekan PC1 ke PC4. Lalu kita klik tombol seperti next ini. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan ke lab 1, dari lab 1 ke router, lalu dari router ke lab 2. Setelah dari lab 2 akan ke PC4. Nah, dari PC4 akan di feedback ke lab 2, lalu lab 2 akan di feedback ke router, dari router akan di feedback ke lab 1 kembali, lalu dari lab 1 akan kembali ke PC1. Nah, di sini ini adalah fungsinya gateway, dia akan melakukan feedback. Selanjutnya kita coba dari PC2 ke PC5. Kita klik tombol ini, dari PC2 ke PC5 kita klik. Nah, dia akan dikirimkan dari PC2 ke lab 1, dari lab 1 ke router, dari router ke lab 2. Setelah dari lab 2 ke PC5. Nah, di PC5 ini akan muncul tanda silang karena di PC5 tidak ada gateway-nya, maka dia tidak mau menerima. Kita klik tombol ini. Di PC3 dia tidak mau mengirimkan karena tidak ada gateway-nya. Nanti kalau kita paksakan kita klik berkali-kali, maka penyusunnya akan tidak teratur. Selanjutnya kita cek PC1, kita klik desktop, lalu command prompt. Di command prompt kita ketikkan tracer 192.168.1.3. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tracing route to over a maximum of 30 is. Selanjutnya kita klikkan tracer 192.168.1.66. Nah, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu di PC2 kita ketikkan di command prompt 192.168.1.66. Oh ya, lupa di depannya kita ketikkan tracer. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kita tunggu, maka nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini tapi agak lama menunggunya. Selanjutnya di PC3 sama, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan tracer 192.168.167. Kita enter, maka sini akan keluar seperti ini. Request timeout. Nah, jadi seperti itu. Dan sekian penjelasan paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Mohon maaf dan terima kasih.